Alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati keluarga besar Kiai Haji Bisri Sansuri sedanten mawon, mulai sing nyai sampai sing jabat nih wonten Mas Boemin, wonten Mas Halim sedanten. Ingkang kula hormati Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Miftahul Ahyar sedanten Pak Marzuki. Saya ini senang sekali karena kebagian kedua setelah Lek Koyum. Jadi saya perlu cerita kenapa beliau tadi manggil saya ponaan. Jadi mbah saya kandung itu namanya Fatimah. Fatimah itu punya ibu Sofia. Sofia itu punya adik Badiah yang melahirkan Mbah Sahal. Mbah Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayyana, di Garwa Kiai Mansur melahirkan Gus Koyum. Jadi saya dengan beliau itu kacek sak topoh, sehingga saya manggil beliau itu Pak Lek. Terus sudah seharusnya beliau dulu baru saya, karena beliau tadi sudah serius, saya kan yang santai-santai saja. Tadi saya tanya Gus nih, pertama minta saya di Rembang itu, saya tadi memang baru sholat sebetulnya, saya sholat ya ingin sholat saja, tapi pas baru salam sudah disuruh ngadeg. Ini kayaknya agak-agak sopan, tapi ya sudah, ini sudah takdir saya ini. Saya itu bikin aturan yang boleh ngundang saya itu pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ini ada Pak Marzuki yang sangat kecewa dengan saya karena ngundang saya tidak mau. Tapi sebetulnya karena saya ini fanatik fikih. Saya ini punya pondok, punya ibu. Jadi yang bisa menggugurkan kewajiban saya itu harus yang lebih sepuh. Jadi orang yang kalah sepuh dengan saya ngundang itu sudah haram. Jadi ini bukan keangkuhan ini, tapi ya memang aturannya seperti itu. Jadi konstitusinya seperti itu. Terus kenapa saya tanya sama Gus ini, apa Mbak Bisri Sansuri punya karangan? Karena saya tidak biasa khol, kemudian tidak punya naskah yang dikholi. Saya punya karya banyak tentang Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang Mbah Hashim, yang dikarang Mbah Ali Maksum, termasuk yang dikarang Kiai Al Mahfud Lirboyo. Meskipun saya tidak punya karangan detail, tapi guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu alumni Lirboyo, sehingga saya tahu banyak mazhab Bakarim. Dari sekian mazhab Bakarim yang saya paling suka itu nggak pernah merujukkan domir. Jadi santri sarang kalau pas nggak bisa merujukkan domir ya wadali kau mengkono iku lahu kedhe mengkono gitu. Alasannya anut Bakarim gitu. Ini ada Kiai Anwar ini saksinya. Kata Mbah Karim, ad-domir fid domir, famal lam ya'rifid domir falaysa lahu domir. Jadi domir itu ada di hati, yang nggak punya hati yang nggak tahu domir. Dan itu nyata ketika ada perdebatan dua tokoh top yang sama-sama ahli nahwu, berdebat manil afdolu, siapa yang paling utama antara Ali dan Abu Bakar. Rupanya itu ada penengah yang ahli domir. Mungkin karena ngajinya di Lirboyo, jadi ahli domir. Debat. Yang satu bilang Abu Bakar, karena mertuanya Rasulullah dan sohibu fil ghar. Yang satu bilang Ali, karena Ali itu fadilnya kita tahu, beliau termasuk orang yang kata Nabi, besok royah ini, bendera ini akan dibawa rojulan, atau saya kasihkan rojulan sing yuhibbuhu wa rasuluh, atau yuhibbuhu wa rasulah wa yuhibbuhu wa rasuluh. Ketika berdebat tentang sekian manakibnya Abu Bakar dan Sayyidina Ali, ada penengah yang ngendikannya begini, pokoknya yang paling afdal itu mangkanat bintuhu tahtahu. Ya, kalimatnya gitu toh, mangkanat bintuhu tahtahu. Itu semuanya terus clear, seneng semua. Karena kalau orang yang mentakdim Abu Bakar ala aliyan, kalau maknanya gini, yang paling afdal adalah maniku wong kanat kang ono sapa bintuhu anak wedo eman iku tahtahu ono ing kekuasaan Nabi. Orang yang punya putri, yang putrinya itu di bawah Nabi. Artinya siapa? Abu Bakar. Yang pro Sayyidina Ali juga senyum-senyum seneng. Karena kalau dia maknanya gini, man iku wong kanat kang ono sapa bintuhu putrine Nabi
Iku tahtahu ono ing isore maniku. Itu siapa? Sayyidina Ali. Jadi domir mengkono-mengkono itu cespon gitu. Itu sekali dimaknani itu masalah itu. Jadi maka berbahagialah santri yang enggak pinter. Karena ternyata enggak pinter itu ada padanannya yang orang pinter, yaitu Mbak Karim. Bedanya Mbak Karim enggak ngerujui karena pinter, kalau kita karena enggak pinter. Tapi insya Allah mantas sababi komen fawa minhum ya. Jadi kalau enggak bisa alim ya mirip-mirip orang alim. Ya. Saya ini pemerhati tafsir ya. Itu memang sampai sekarang itu problem saya ini domir. Saya nggak pernah niat kalau akan ngomong ini karena nggak ada naskahnya Mbah Bisri. Ini tantangan untuk anak cucunya. Padahal beliau-beliau itu pasti punya naskah. Ini PR yang harus diselesaikan. Nggak mungkin lah seorang ulama nggak punya tulisan itu nggak mungkin. Karena ulama itu meskipun tidak niat ngarang itu pasti banyak tulisannya. Saya yang tidak cucu Mbah Hasyim Asy'ari itu punya tulisan tangan Mbah Hasyim. Karena ketika mengijazahkan Sahih Muslim sama buyut saya Mbah kelima. Jadi buyut-buyut saya dengan Pak Said dengan Lek Qayyim itu sama-sama turunan Kudus. Saya ini paling muda. Jadi kira-kira kalau saya manggil Pak Said itu ya pernah Mbah. Kalau manggil Gus Qayyim pernah Lek. Makanya saya sampai sekarang ngajar di Kudus, di pondok Kudus paling sepuh. Namanya Ki Soleh bin Asnawi Sepuh. Dulu beliau gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat dulu pernah ngaji di Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Kemudian punya anak namanya Maksum. Maksum punya anak namanya Hafsah. Lah Hafsah ini yang punya anak Sofia, terus Badiah dan seterusnya. Yang dari turunan Kudus. Saya mau cerita, domir itu harus dikaji. Kalau sekiranya tidak mungkin, maka harus membuang. Saya cerita ini karena saya tahu di biografi Kiai Bisri Sansuri, beliau pernah istifadah sama Syekh Bakir Jogja, termasuk sama Syekh Mahfud Termas, sama beberapa mas saya dari Yaman, seperti Said Al-Yamani. Dan saya dari sekian itu banyak yang punya naskahnya. Di antara seni ya, seninya ulama Indonesia adalah maktutot atau catatan apa saja itu dikaji dan kemudian diteliti, kemudian diaplikasikan di Indonesia dengan alasan muqtadal hal. Sehingga dalam bahsul masail itu kadang ya agak jorok, tapi jorok yang baik. Maka saya pernah bahsul masail dulu di Pondok Sarang. Ini nggak boleh ditiru oleh anak-anak. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang mendesain celana pendek untuk perempuan? Itu semua mengatakan haram karena gara-gara desain itu perempuan kemudian tidak pakai maxi, tidak pakai celana karena memang desainnya untuk langsung dipakai tanpa pakai maxi atau pakai celana. Ada yang bilang tidak haram. Bagaimanapun celana pendek itu berkontribusi ikut menutup aurat. Artinya dia tetap menyumbangkan nutup aurat. Hanya tidak usah sampean bayangkan, wah kalau haram ya dilepas ya jangan gitu. Itu kan masalah. Jadi fikih itu kadang ya agak-agak kacau. Kita mau bilang haram nyatanya memberi kontribusi ikut nutup aurat, mau bilang halal dengan desain seperti itu perempuan masih menampakkan apa? Aurat. Jadi debat fikih itu kadang ya tidak mutu. Tapi dari tidak mutu itu ya kemudian tetap melahirkan kecerdasan dan itu termasuk yang dibicarakan Syekh Mahfud, namanya tasfidun nazar, orang menjadi cerdas. Saya pernah baca di Nailul Ma'mul, ini sekaligus senam otak untuk anak-anak Denanyar. Ini bukan ngetes kiai tapi ngetes anak-anak. Nanti kalau ini disalahkan Ki Miftah atau Yai Anwar ya saya langsung taslim karena saya pasti samina wa ta'na. Tapi kayaknya enggak. Karena saya baca, saya ini ngerpek di Syekh Mahfud. Kalau sama nyalakan saya, nyalakan Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu gurunya Kiai Bisri Sansuri. Ada fardul masalah begini. Saya ulang lagi, ada fardul masalah begini. Ada orang jatuh dari atas. Ini kata Syekh Mahfud. Kemudian menimpa ini, hadirin ini kan banyak, nggak bisa dipiyakin. Tertimpa orang. Pertanyaannya adalah, orang yang jatuh itu harus pindah apa tetap di situ? Kalau dia pindah menimpa orang lain, kalau tetap di situ membahayakan orang yang ditimpa. Pilihannya pindah apa tetap di situ? Ada yang menjawab harus pindah. Karena
Karena yang ditimpa sudah lama ini bahaya, lama-lama bisa mati, apalagi kalau yang jatuh gendut. Terus ada yang bilang nggak usah pindah, karena jatuh itu tanpa ikhtiar, sehingga dia jatuh tidak dosa. Kalau dia pindah, artinya ikhtiarnya sendiri, maka harus nggak usah pindah. Tapi terus ada pertanyaan lagi, kecuali yang dijatuhi itu Nabi, sekelilingnya ada Nabi itu harus pindah, karena kalah kelas. Tapi dibantah lagi, nggak mungkin ada Nabi lagi, karena Nabi Muhammad sudah Nabi akhir zaman. Kayaknya akan kalah, ternyata ini nggak mau kalah, enggak, masih ada Nabi Isa. Gitu. Jadi terus kata saya Mahfud, wahada mimalato ilatahta, sebetulnya ini tidak ada faedahnya, cuma jadi taskhidun nazar, orang menjadi cerdas. Nah kemudian turunan dari ilmu itu adalah, misalnya nyun sewu, politik itu kotor misalnya, tapi punya otoritas. Kalau melihat kotor itu kiai atau cucu kiai nggak boleh ikut politik. Tapi kalau melihat punya otoritas, kalau itu kepegang orang fasik atau orang yang sama sekali nggak punya peduli halal haram, itu lebih bahaya. Kamu milih melihat kotornya apa melihat berebut otoritasnya? Itu menjadi, karena kalau misalnya yang punya otoritas itu orang-orang yang suka maksiat, tentu nanti ada perda-perda yang menguntungkan tempat-tempat apa? Maksiat. Nah itu akhirnya turunan dari logika yang terbangun itu banyak. Termasuk misalnya uzlah. Uzlah itu kata Imam Ghazali halal ketika orang sudah banyak sering maksiat. Khina layak manul jali sujali sahu, sehingga orang setiap kemana saja pasti dosa. Kalau nggak ngerasani orang yang gosip dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, ketika orang sembunyi sendiri di atas gunung, itu uzlah meninggalkan dosa apa meninggalkan kewajiban? Kalau Anda tidak mau jabat, itu nggak mau dosa apa nggak mau tanggung jawab atas keberlangsungan Indonesia? Sampean milih mana? Kalau Mas Muhammad sudah milih ikut terlibat karena sudah jabat, maka menurut saya ini barokah. Jadi yang jabat ya anggap saja Islami karena ingin pegang otoritas, yang nggak jabat ya Islami anggap saja menghindari syubhat. Akhirnya yang Islami siapa Gus? Ya semuanya, ini barokahnya Islam karena menyediakan semua itu. Itu yang disebut ilmu usulul fikih. Dan siapapun yang bersanad sampai Syekh Mahfud termasuk Mbah Bisri itu pasti ahli usul fikih. Kisah hal bisa ngarang Thariqatul Usul itu karena pernah ngaji sama Mbah Zubair. Mbah Zubair bisa alim seperti itu, diantaranya pernah ngaji Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih bisa seperti itu, tentu sanadnya sampai ke Syekh Mahfud At-Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Masalah At-Turmusi At-Tarmasi itu Mbah Zubair, gurunya abahnya Mbah Mun sekaligus gurunya, itu punya guyonan ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi kalau nama itu ajam, lakukan apa sekehendak kamu. Makanya kalau orang itu baca ya Turmudi, ada yang baca apa? Tarmidi, ada yang baca apa? Umumnya apa? Tarmadi, Tarmidi tahir dulu. Tarmidi, Turmudi, Tirmidzi. Kalau Istakhri, Ustukhri, Istakhri. Yang repot, saya itu setiap ngajar di sarang itu bingung karena murid yang datang itu kadang sorokan sama saya, Ali Sibro milisi apa mulasi? Kalau kayak di sini baca apa? Mulasi apa milisi? Ada yang baca Sibro mulasi, yang satu baca Sibro milisi. Kok kayak milisi Taliban gitu? Itu di karangannya Mbah Zubair disebut ajamiyun fasna bihi masyita. Itu dari awal nama ajam, maka terserah kamu bacanya apa. Sehingga kita yang tahu Syekh Mahfud itu orang Termas, kita baca At-Turmusi. Yang satu tetap baca apa? At-Tarmasi. Ini saya cerita ilmu. Jadi ilmu usul fikih itu ilmu yang menyediakan logika. Logika yang terbangun itu adalah kemudian menjadi produk hukum. Makanya ketika Imam Ghazali cerita di kitab saya, insya Allah halaman 19, tapi di kitab saya tidak tahu di kitab sampean, mungkin beda cetakan atau beda punya tidak punya, atau sama-sama punya beda baca dan tidak baca, saya tidak tahu karena perbedaan itu bisa macam-macam. Orang-orang yang uzlah itu akhirnya didatangi. Taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Saya masih ingat kalimatnya seperti itu. Wahai para orang yang uzlah, kamu sebetulnya meninggalkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah,
mubtadi'ah, di tangan orang-orang yang bid'ah. Jadi tidak dianggap menghindari dosa, tapi dianggap menghindari tanggung jawab. Sehingga saya ini punya bapak namanya Kiai Nur Salim. Beliau ngaji sama Mbah Dolah dulu khatamnya Quran. Mbah Dolah adalah bin Abdus Salam. Abdus Salam ini juga yang termasuk gurunya Ki Bisri Sansuri. Jadi saya dibolak-balik sanadnya juga akan ketemu sama sanad yang dipakai Ki Bisri Sansuri. Sampai juga nanti ketemu di Nabi Adam lah, kalau nggak ketemu semua ya di Nabi Adam. Pasti nanti ketemu juga sanad-sanad keilmuan. Bapak itu kalau ada orang terlalu istiqomah imam masjid sampai tua itu ngeritik. Saya dulu ya iskal. Pak, bukankah itu istiqomah? Kata bapak gini, iku istiqomah apa mau diganti wong liya katanya. jadi orang itu akhirnya berlatih berpikir. Tapi kalau ada santri sopan gitu, nggak mau ngimami, nggak mau jadi pengurus masjid, itu tawadhu karena masih ada yang sepuh. Iku tawadhu apa mau tanggung jawab. Sehingga semenjak itu saya terus berpikir terus begini. Makanya seperti saya di sini itu sopan apa tidak sopan saya tidak tahu. Kalau melihat saya di atas sampai di bawah saya ini tidak sopan. Sampean kan lebih sepuh. Tapi melihat ini diperintah, itu orang paling sopan saya sekarang. Karena saya itu paling kecewa sebenarnya diatur-atur itu. Saya masyhur mengatakan Kiai diatur itu dosa, tapi kali ini saya diatur. Tapi saya samina wa ta'na saking sopan saya. Jadi kalau melihat itu Gus Bak itu sopan enggak? Ya enggak sopan, wong banyak yang sepuh di bawah kok di atas. Ya sopan wong nurut. Diatur sama Gus Salam yang nurut, padahal sepuh saya Gus Salam. Jadi maka mau tidak mau harus ada madhab. Yaitu akhirnya Mbah Hasyim memutuskan yang kita pakai adalah al-madhahibul arba'ah. Nah ketika ada madhab, itu sudut pandangnya itu pasti beda-beda. Memang saya sengaja saya akan ngomong fikih malam ini. Misalnya begini, kalau ada ayam jago ditabrak truk, kejet-kejet, itu umumnya orang disembelih apa enggak? Padahal dibiarkan pun pasti mati. Umumnya disembelih apa enggak? Disembelih. Itu karena nganggep halal apa eman karena jago? Eman. Coba kalau ayam kecil, meskipun kejet-kejet, orang bisa berdebat, kepiting itu halal apa haram, berdebat. Tapi kalau yuyu nggak berdebat, kan ndak eman, haram nggak apa-apa, kecil aja. Gitu. Sehingga debat menyangkut kepiting itu sampai sekarang nggak selesai. Mbah Mun itu termasuk guru yang mengharamkan, tapi banyak guru saya menghalalkan. Karena kenapa kok khilaf? Karena itu kepiting besar. Tapi yuyu itu sepakat haram, karena kecil. Suatu saat kalau yuyu ini besar pasti ada khilafnya karena eman itu. Nah saya itu pernah ditanya sama orang pas ada jagonya kelindes truk itu di kampung saya pas lewat pakai motor, Gus ini halal apa haram? Sudah kejet-kejet. Saya bilang ya sudahlah untuk kamu halal kata saya. Lama-lama orang ini sekali ini Gus Bak gimana ngomong hukum kok seenaknya, datang ke rumah saya. Itu andekan tidak saya sembelih pun pasti mati. Terus saya bacakan kitab Sawi itu. Kata Imam Malik, yang namanya kejet-kejet itu tetap punya nyawa, sehingga penyembelian ini tetap berfungsi menghilangkan nyawa. Itu sudah cukup dikatakan dzabhu, menyembelih. Tapi cara mazhab Syafi'i dia tidak punya hayatun mustaqirrah, sehingga kalau dibiarkan pasti mati langsung, maka nggak boleh disembelih. Karena dia ada langsung mati ini hanya proses prosedur saja. Memang pantasnya mati kejet-kejet sih gitu aja kira-kira ini. Tapi hakikatnya sudah apa? Mati. Sehingga ulama itu selalu berdebat. Dan perdebatan ulama itu setelah diangen-angen memang sama-sama masuk akal. Saya punya sekian cerita ya tentang perdebatan, termasuk kitab yang tadi disebut Leqoyum itu, kitab Khilyatul Auliya. Karena kenapa saya sering baca kitab itu, memang syaratnya jadi wali itu harus pernah baca kitab Khilyatul Auliya. Jadi kalau sampean belum pernah baca berarti nggak mungkin jadi wali. Sudah tak jamin itu nggak mungkin. Imam Ghazali sealim itu termasuk barokahnya kitab Khilyatul Auliya, masyhur itu. Fit tasawuf beliau ngiduk kitab Kutil Qulub, fil fikhi beliau ngiduk kitab Nihayatul Matlab fi Diriyatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Tapi kalau fi manaqibil akhyar beliau ngiduk kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asy. Itu terang-terangan beliau ngendikan di juz 4 wa alaika bi mutalaati kitab Khilyatil Auliya. Karena beliau memang pengagum kitab Khilyatul Auliya di bab manaqibul akhyar. Itu di bab manaqibul akhyar itu ada sekian perdebatan. Dan perdebatan itu melahirkan satu kecerdasan. Yaitu tadi
Saya berkali-kali cerita, ada sekian contoh yang orang itu akan ngeper setelah ada logika kebalikannya. Saya beri sekian contoh. Ketika malaikat Israel datang ke Nabi Ibrahim mau mencabut nyawanya, itu Ibrahim marah-marah, Israel kamu salah. Kenapa ya? Saya ini kekasih Allah, ana Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih membunuh yang dikasih, ini tidak benar, logika ini tidak benar. Karena Israel gak biasa Basul Masail, gak pernah ikut Basul Masail di BW Jawa Timur yang Bapak Marzuki itu. Datang ke Allah, ya Allah, logika ini kata Nabi Ibrahim gak benar. Karena wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Terus sama Allah diajarin, ya sudah bilang ke Ibrahim gini, wahal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilah. Masa orang yang dicintai kemudian tidak siap ketemu yang dicintai. Datang lagi Israel, wahal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilah. Oh ya ya, enggak apa-apa, mati enggak apa-apa. Jadi dibalik langsung rubah. Dulu pernah ada jagongan ulama mau menganggap cengkeh itu pewangi. Alasannya kue-kue tar dikasih cengkeh, maka cengkeh kategorinya pewangi. Artinya apa efek hukumnya? Kalau orang ikhram rokok berarti wajib bayar dam karena pakai pewangi, yaitu cengkeh. Karena roti tar dikasih cengkeh, terus beberapa wedang cengdem juga dikasih apa? Kemudian ada ulama yang ngendikan kalau gitu orang Jumatan kesunatan rokok. Karena orang Jumatan disunatkan pakai wewangian. Langsung tebar, wah tidak jadi. Jadi itu usul fikih. Sehingga katanya pakai nakal, tidak apa-apa, ini nakal yang islami. Saya memang termasuk orang yang kata Gus Rizal Lirboyo diberi gelar Gus doktoral honoris causa cangkem elek katanya. Saya ini sebetulnya bangga dengan gelar itu karena itu cara sahabat melindungi Rasulullah SAW. Jadi saya sengawur-ngawur saya ini masih punya sanad. Dulu ada orang Bedui datang ke Nabi, ya Muhammad, jika kamu Nabi, fa'akhbirni amma fi batni naqati. Fa'akhbirni amma fi batni naqati. Jika kamu Rasulullah, sing idda'aita, kamu ngeklaim tahu barang gaib, coba yang di kandungan perut unta saya itu lelaki apa perempuan? Isinya apa ya? Itu Nabi kan mangkel, masa Nabi kok ditakoi isi kandungan apa? Terus kata sahabat datang, ini sanad, kalau boleh dikatakan sanad yang kemelek, kalau boleh dikatakan sanad. Itu kata sahabat tadi langsung namanya Salamah bin ada yang baca Salmah bin Salamah namanya. Nazauta 'alaiha fakanat laka minha sakhlatun. Kamu yang ngangkangi itu ada anak kamu. Saking mangkelnya Rasulullah kok ditanya gitu. Enggak, kamu enggak usah tanya Rasulullah, tanya saya. Oh iya ya, di dalamnya ada apa? Ono anakmu. Karena dia begitu saking mangkelnya, masa Rasulullah kok ditanya, idza kunta Rasulullah fa akhbirni amma fi batni naqati. Jadi kadang orang itu mau tidak mau ya, nggak ada pilihan ya. Orang wiridan ditanyakan sanadnya apa, salaman sama sekelilingnya ditanyakan sanadnya apa. Salaman tuh nggak ada sanadnya, hadisnya nggak sahih. Tapi orang nyalain HP nggak perlu sanad. Habis salam langsung ke toilet nggak perlu. Sebenarnya harus ditanyakan, nyalain HP setelah salam itu ada hadisnya nggak? Ke toilet setelah salam ada hadisnya enggak? Enggak ditanyakan, tapi kalau salaman ditanyakan. Mau tidak mau kita jawab gimana? Ya jawabnya tadi. Kalau semuanya butuh sanad, berarti kalau HP kamu matikan setelah salam kamu nyalakan harus pakai apa? Sanad. Kira-kira punya apa enggak? Enggak punya kan? Oh itu sanadnya umum bahwa Nabi boleh melakukan sesuatu yang maslahat. Memangnya salaman enggak maslahat? Jadi saya contohkan yang ketiga, ini sekaligus yang terakhir lah, ini masih banyak kiai. Karena saya memang nggak bisa pidato depan umum, nggak bisa, nggak memaksa bisa, memang nggak bisa juga nggak bakat. Dan yang undang saya kalau kalah sepuh itu memang haram karena saya meninggalkan kewajiban saya sebagai kiai di rumah. Saya ini kiai induk loh di rumah, itu bukan sombong, memang saya kiai induk. Bapak saya sudah meninggal, jadi bukan karena kualitasnya, memang mau nggak mau. Mubah misalnya. Banyak pakar usuliyin yang mengatakan hukum itu diantaranya ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi kemudian itu ada masalah, yaitu ketika mubah dilakukan, ini monggo marhaban wa sahlan, ini beneran, ini Gus Ali Darawuh.
Ini beliau teman bapak saya. Jadi monggo. Saya ulang lagi, mubah itu secara definisi kan boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi ada logika yang mengatakan begini. Misalnya saya jagungan sama Gus Salam, malam ini semalaman sama Gus Salam cangkruk. Itu mubah apa wajib? Kata ulama itu wajib. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena setiap orang melakukan mubah pasti saat itu meninggalkan keharaman. Saya asik di Denanyar, jagungan sama Gus Denanyar. Artinya saya tidak dugem, tidak ke tempat-tempat maksiat. Sekarang meninggalkan maksiat itu mubah apa wajib? Wajib. Berarti jagungan wajib. Kan terus jadi aneh. Itu fikih. Akhirnya orang mendefinisikan diulang. Wal mubah min haitsu dzatuh. Mubah dipandang definisi secara mubah. Tapi kalau dipandang dari efek hukum mubah itu bisa wajib, bisa haram. Saat ini ibu Anda harus diperiksakan di rumah sakit. Anda jagongan, maka haram karena kategorinya tarkul wajib. Tapi kalau melihat sekarang kamu tidak dugem ngaji seperti ini kan sunnah. Tapi barokahnya ngaji seperti ini Anda tidak melihat maksiat. Berarti ngaji ini sunnat apa wajib? Wajib karena tarkul maksiat. Akhirnya orang terus mikir. Ternyata sudut pandang, dan itu Syekh Mahfud senang sekali. Kata Syekh Mahfud, apapun gharibnya masalatun gharibah, bahkan aghrab, itu harus dibicarakan karena itu melatih tashkhizun nazar untuk mencerdaskan pikiran. Makanya banyak wali yang dalam cerita wali itu, ada wali itu karena sholat shaf awal. Kita tahu shaf awal fadilahnya kayak apa. Tapi ada wali itu jadi wali karena kalau sholat itu di shaf akhir. Ketika ketemu di forum wali, dua wali ini, loh kamu kok jadi wali? Bukankah kamu kalau sholat di shaf akhir? Iya. Kenapa kamu tetap jadi wali? Saya tuh malu ketemu Allah di depan, kayak paling suci saja. Dan kebetulan wali ini idola saya ya. Saya akhirnya kalau sholat ya sering di belakang gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.